Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel tentunya. Dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini. Silahkan di subscribe. Semoga info-info yang disampaikan di channel ini bisa memberikan manfaat tentunya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin kali ini admin ingin menyampaikan terkait dengan bos kinerja, ya, masih berbicara bos kinerja. Bagi teman-teman yang ingin tahu Bapak Ibu, kenapa sih sekolah A dapat bos kinerja, kemudian sekolah B tidak, atau sebaliknya, kenapa sekolah B mendapatkan bos kinerja, kemudian sekolah B tidak. Nah, tentu ini penting informasi kali ini. Bapak Ibu, kriteria apa saja sebenarnya calon penerima bos kinerja ini Bapak Ibu. Silahkan nanti simak Bapak Ibu videonya sampai tuntas ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang pertama admin sampaikan bahwa bos kinerja itu ada 3 macam, ya. Ada bos kinerja bagi sekolah yang ditunjuk oleh kementerian sebagai PSP, program sekolah penggerak. Yang kedua adalah sekolah yang memiliki prestasi. Dan yang ketiga adalah sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Yang pertama dulu Bapak Ibu kita. Pertama adalah untuk kriteria atau syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan agar menerima bos kinerja sekolah, bos kinerja sebagai sekolah penggerak. Tentu di sini Bapak Ibu, sekolah penggerak dituntut untuk melakukan transformasi sekolah, bergerak 1-2 tahap lebih maju, ya, dalam waktu 3 tahun ajaran, dan salah satu intervensinya melalui dana bos kinerja. Artinya bagi sekolah-sekolah yang sudah lolos dan ditetapkan oleh kementerian sebagai sekolah penggerak, maka rewardnya adalah itu berupa adanya bos kinerja. Salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap teman-teman sekolah, teman-teman kepala sekolah yang telah dan berhasil, ya, masuk dan lolos di seleksi sekolah penggerak. Nah, syaratnya apa saja? Syarat penerimanya yang pertama tentu, ya, telah ditetapkan oleh kementerian sebagai sekolah penggerak dengan waktu yang cukup lama, cukup panjang, kemudian ikut pelatihan dan lain-lain, seleksi, lolos, dan barangkali kalau saya sebut hadiah mungkin hadiah, ya, reward dari pemerintah, maka bagi PSP sekolah penggerak diberikan dana tambahan, yaitu namanya bos kinerja. Yang kedua, penerima dana bos P atau BOP reguler. Artinya Bapak Ibu, PSP itu selain menerima dana bos reguler atau BOP reguler, maka persyaratan yang kedua adalah yang sekolah-sekolah yang sudah lulus juga sebagai sekolah penggerak yang sudah di SK-kan oleh kementerian. Nah, itu bagi syarat atau calon penerima. Kriteria apa saja begitu. Itu yang pertama untuk PSP. Yang kedua adalah penerima bos kinerja prestasi. Jadi penerima bos kinerja sekolah yang memiliki prestasi. Sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas prestasi yang telah diraih, menjadi influencer bagi sekolah lainnya untuk berprestasi. Apa saja syaratnya, kriterianya? Yang pertama adalah sekolah tersebut sudah biasa menerima dana bos reguler. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bukan penerima dana bos reguler, barangkali ini bisa dipending. Artinya sekolahnya belum pernah menerima dana bos karena belum hak berhak, kemudian prestasinya bagus, tetap saja tidak akan masuk dan bukan calon penerima, ya, begitu. Karena untuk persyaratan salah satunya bagi bos kinerja prestasi adalah penerima dana bos reguler dulu. Yang kedua apa persyaratannya? Pernah memperoleh paling sedikit 1 penghargaan atau medali atau sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional. Jadi tidak termasuk di tingkat kabupaten kota. Jadi levelnya di level provinsi, kemudian nasional, dan internasional. Pernah memperoleh paling sedikit 1 penghargaan. Yang ketiganya apa persyaratannya? Tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak
atau SMK pusat unggulan. Jadi sekolah yang menerima BOS kinerja sekolah berprestasi, selain dia menerima dana BOS reguler, juga tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP. Yang PSP kan sudah dapat gitu ya, atau SMK pusat unggulan juga sudah didanai sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi itu belum berhak. Itu untuk penerima BOS kinerja prestasi. Kriteria yang ketiga adalah penerima BOS kinerja kemajuan terbaik. Apa sih persyaratannya? Syarat penerimanya, itu Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai penerima dana BOS reguler. Oke. Jadi tetap ya sekolah yang berprestasi, kemajuan terbaik, PSP, sama-sama selain BOS kinerja adalah ada BOS yang utama, yaitu namanya BOS reguler. Kemudian yang kedua, termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN berdasarkan. Berdasarkan yang pertama, hasil atau peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan. Yang kedua, kinerja terbaik berdasarkan indeks status ekonomi dan sosial satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, tidak termasuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP, SMK pusat unggulan, dan atau sekolah yang memiliki prestasi. Jadi di luar itu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ketahui, bahwa 15%-nya satuan pendidikan di Indonesia adalah calon penerima bantuan BOS kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Yang pertama adalah tadi hasil atau peningkatan rapor pendidikan. Yang kedua adalah kinerja terbaik. Berdasarkan apa? Berdasarkan indeks status ekonomi dan sosial satuan pendidikan. Itu juga dilihat ya Bapak Ibu. Mungkin lewat Dapodik misalnya, lewat data pokok yang dimiliki oleh kementerian. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu yang admin sampaikan tadi terkait dengan syarat-syarat penerima ya. Apa saja syaratnya? Sekolah-sekolah kalau atau jika ingin menerima BOS kinerja, begitu Bapak Ibu, baik itu untuk prestasi, untuk apa itu namanya, selain prestasi tadi untuk PSP, dan ketiganya kemajuan terbaik. Itu Bapak Ibu ya, beberapa kriteria atau persyaratan calon penerima BOS kinerja. Apakah Bapak Ibu menginginkan BOS kinerja tersebut? Silahkan nanti diperbaiki rapor pendidikannya, itu Bapak Ibu, status ekonomi dan lain-lainnya nanti dilihat, maka insya Allah akan menjadi itu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat admin sampaikan. Terima kasih, semoga informasi sederhana ini dapat memberikan manfaat. Salam sehat, salam hangat dari Kang Edik Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.